ketika seseorang memanjatkan doa permintaan kepada Allah, memanggil Allah. Tidak mungkin seseorang ketika meminta kepada Allah tidak memanggil Allah. Tidak mungkin seseorang meminta kepada satu yang lain selain dirinya kecuali memanggil yang diminta. Misalnya kita meminta kepada Muhammad, seseorang namanya Muhammad. Tidak mungkin kita tidak memanggil namanya, pasti kita panggil. Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya meminta ini. Atau wahai Zaid, saya meminta ini. Begitu juga ketika kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, meminta kepada Allah, pasti kita memanggil namanya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, atau dengan nama-nama min Asma'il Husna, dari nama-nama Asma'ul Husnanya. Ini kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya. Maka ketika seorang hamba dia meminta menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kama yujibul mad'u man da'ah, seperti ketika menyebut nama Allah, Allah pasti menjawab panggilan itu. Labbaika ya abdi. Allah mendengar, Allah menjawab panggilan itu. Allah mendengar, mengetahui apa yang diminta oleh hambanya ketika dia berkomunikasi dengan Allah. Maksud di sini istajib lakum, Allah menjawab. Allah menjawab. Cuman mungkin tidak seperti cara menjawabnya makhluk dengan makhluk. Ya, tidak seperti cara menjawabnya makhluk dengan makhluk yang bisa didengar dengan telinga zahir ini. Bagi orang-orang yang memiliki ikatan kuat kepada Allah seperti para aulia was salihin, mereka sebagian bisa mendengar dengan pendengaran batin mereka. Bisa terdengar dari hati mereka bahwa Allah sedang mendengar apa yang mereka ucapkan atau yang mereka panjatkan. Ya. Jadi tidak menyalahi ayat ini bahwasanya Allah pasti menjawab. Nah, pasti menjawab. Cuman ada interpretasi pada kita, ada pemahaman pada kita bahwasanya wong ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku akan jawab. Itu ada pemahaman di masyarakat kita bahwa akan dikabulkan sesuai dengan permintaan yang kita minta. Ada pemahaman bahwa ketika kita minta Allah akan kabulkan. Nah, ini hal yang berbeda kata beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kalau engkau memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjawab panggilanmu, kamu sebagai hamba. Tapi jawaban atas permintaan yang kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang kau panjatkan dari hajat 1, hajat 2, hajat 3, hajat 4, hajat 5 sampai hajat segitu banyak, ini sudah berbeda lagi. Maka diberikan keterangan di sini oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas bahwasanya wa amma i'tahu al-mad'uwa bihi fahuwa tabi'un ilmillahi bil masalih, bahwasanya sedangkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seseorang tersebut atas doa yang dipanjatkan itu mengikuti atas ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala demi kebaikan hamba tersebut. Hamba itu kan kalau minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan kadang-kadang mentarget, seperti orang target. Mintanya begini, ditarget semua. Ya Allah, saya minta sepeda motor mereknya ini ya Allah, yang keluaran tahun ini ya Allah, kalau bisa yang begini ya Allah, begini. Wah, sudah target ya, seperti itu. Dan dia menggunakan dalil bahwasanya ini ud'uni astajib lakum, kalau saya minta sama Allah pasti dikasih. Nah, target terhadap yang dipanjatkan ini, objek yang disebutkan kepada Allah ini tergantung sama ilmunya Allah. Karena semua yang diminta oleh hamba ini terliputi oleh ilmunya Allah. Mengapa kita harus tergantung kepada ilmunya Allah? Karena ilmunya Allah itu tidak terbatas oleh zaman mustakbal, zaman ke depan. Bagi hamba Allah seperti kita ini hidup di zaman sekarang, di waktu sekarang.
masa depan. Masa depan itu kapan? 1 jam lagi itu sudah masa depan. Artinya waktu yang belum kita lewati itu gaib bagi kita. Tapi bagi Allah tidak ada yang gaib. Bagi ilmunya Allah tidak ada yang gaib. Sehingga karena bagi Allah tidak ada yang gaib dengan ilmunya, maka Allah memberikan yang paling baik, yang paling aslah, paling pas bagi hambanya ketika hamba itu meminta. Karena sebetulnya kalau dirunut lebih ke belakang lagi, hamba itu ketika meminta pun kepada Allah itu dapat ilham juga dari Allah. Terkadang ilhamnya yang disampaikan kepada hamba tersebut itu selaras dan sejalan dengan ilmunya Allah dan takdirnya Allah, selaras dengan kebutuhannya dia, selaras dengan kemaslahatannya dia. Ya. Seperti contoh, seorang anak dia merengek kepada ayahnya minta dibelikan sepeda motor, misal. Anak masih SD, minta beli sepeda motor. Anak meminta kepada ayahnya ini kan kalau dalam bahasa yang disebutkan di sini kan seperti anak ini berdoa atau meminta kepada ayahnya. Si anak ini dia meminta pada saat itu. Sedangkan ayahnya dahulu ketika dia masih muda, ketika dia masih usia SD SMP, dia pernah juga meminta kepada ayahnya lagi, yaitu kakeknya anak ini. Tapi tidak diberikan. Kenapa tidak diberikan? Karena waktu itu masih SD, belum benar. Ada temennya masih SD dikasih sepeda motor, tiba-tiba waliyadzubillah jalan tidak pakai aturan, tidak ngerti aturan, waliyadzubillah ketabrak, akhirnya meninggal dunia misalnya. Si ayah ini punya pengalaman yang menjadi ilmu bagi dia, bahwa kalau saya berikan sepeda motor kepada anak SD ini berbahaya. Ini sesuatu yang membahayakan. Sehingga anak ini tidak pernah menjadi sebagai seorang ayah yang pernah menjadi kecil, sedangkan ayah pernah jadi anak tersebut. Ini dari bahasa makhluk kepada makhluk. Tapi Allah tidak perlu harus menjadi manusia untuk mengetahui masa depannya manusia. Ini hanya cara memahamkan secara gampangnya saja bahwa satu hal yang gaib, kalau di manusia pengalaman, kalau bagi Allah hal yang gaib tidak ada yang gaib, maka Allah memberikan sesuai dengan maslahat manusia tersebut. Wal 'abd qad yad'u bi syai'in yadurruhu walau istujibu lahu wa ujjila matlubahu walakinahu subhanahu wa ta'ala yu'ajjilu lahu ma huwa al-anfa' wal aslah wal baqi yudakhirahu lahu fil akhirah aw yadfa'u bihi anhu ma yadurruhu. Nah, di sini disebutkan, maka kata beliau, dan seorang hamba terkadang dia meminta kepada sesuatu yang sebetulnya membahayakan. Ya, seorang hamba ini terkadang meminta kepada Allah sesuatu, qad yad'u bi syai'in yadurruh, membahayakan bagi diri mereka. Kelihatannya baik, tapi yang baik ini sesungguhnya membahayakan bagi dirinya. Dia meminta kepada Allah kekayaan. Dia ngitung, saya kalau kaya saya bisa beramal, saya kalau kaya saya bisa hidup seperti seseorang yang bisa lebih beramal lebih banyak, bermanfaat bagi manusia. Tapi Allah tahu di gaibnya orang ini bahwa kalau kau dikasih kekayaan, kau akan jauh dari ibadah kepada Allah, kau tidak bisa memegang amanat, kau akhirnya terjerumus menggunakan kekayaan itu dengan kemaksiatan. Sehingga sama Allah tidak diberikan hal itu, tapi sama Allah ditunda permintaannya, tidak diberikan saat itu. Misalnya seseorang ketika di kota itu, di mana di kota itu banyak kemaksiatan, orang ini gampang terpengaruh, dia meminta kekayaan kepada Allah. Allah tahu kalau orang ini saya berikan kekayaan ketika dia tinggal di kota itu, walaupun mungkin dia punya niat atau keyakinan kalau dia nanti dimiliki kekayaan dia bisa beramal di kota itu, Allah tahu bahwa ini akan terjerumus, dia akan gunakan kekayaan itu untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala atau bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah tidak berikan orang itu kekayaan karena Allah tahu. Maka Allah berikan di mana? Ketika tiba-tiba tambah sulit hidupnya dia di kota itu. Akhirnya orang tersebut pindah hijrah ke kota yang lain.
Di kota yang lain dia hidup di satu kota, yang kota itu di situ banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang mulia, lingkungannya mendukung untuk ketaatan, lingkungannya mendukung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia minta kepada Allah kekayaan, Allah berikan kekayaan di kota yang lain. Setelah Allah berikan, dan benar jadinya bahwa ketika dia memiliki kekayaan tersebut, dia gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata diberikan di kota sebelumnya, bagi orang tersebut akan menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari Allah, wa ujjila matlubahu, Allah menunda permintaan yang dia sampaikan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan atas apa yang Allah tunda tersebut sesuatu yang lebih baik, ya, sesuatu yang lebih aslah, yang lebih baik dari yang dia minta. Terkadang mungkin dia meminta kekayaan, tapi sama Allah nggak diberi kekayaan sesuai yang dia minta. Allah berikan kekayaan atau harta yang terpas untuk dia saat itu, tapi Allah berikan semangat bagi dia untuk dia tetap dekat kepada Allah melalui masjid-masjidnya. Allah berikan kesempatan bagi dia untuk dekat dengan ulama-ulamanya. Allah berikan bagi dia untuk kumpul dengan orang-orang yang soleh di kota itu. Karena kalau dia diberikan kekayaan banyak saat itu, mungkin dia akan uangnya banyak, akhirnya dia mulai merasa gengsi dengan kehidupan orang-orang yang setara dengan dia yang awalnya. Dia kumpul dengan orang-orang yang merasa duitnya banyak, akhirnya dia malah terjerumus dengan orang-orang yang celaka di kota itu yang memiliki uang banyak saat itu. Nah, ini dicarikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau selain Allah berikan yang terbaik bagi orang tersebut, bagi kita hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi Allah akan tunda permintaan itu sebagai celengan bagi kita di yaumil qiyamah, fil akhirah. Allah jadikan sebagai tabungan di yaumil qiyamah. Jadi jangan salah kira orang kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menganggap bahwasanya saya tidak dikabulkan sama Allah. Dikabulkan sama Allah, cuman teknis pengkabulan Allah Subhanahu wa ta'ala itu macam-macam, nggak bisa seperti yang sesuai kita minta. Ada yang teknisnya Allah beri Allah yang pasti Allah sesuaikan dengan ilmunya Allah. Yang kedua, Allah beri yang terbaik, ya, yang terbaik dari yang diminta oleh hamba tersebut. Misalnya tadi sebagai contoh, minta beli motor balap. Oh ya Allah, saya bisa beli motor balap. Allah tahu kalau tak kabulkan motor balap, dia seminggu umurnya di dunia. Seminggu pakai kebut-kebutan, tabrakan, mati dia. Nah, lebih baik saya kasih, Allah kasih untuk transportasi dia, tapi motornya bukan motor balap, motor biasa. Allah kabulkan, tapi diberikan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Atau betul-betul di dunia ini sama sekali tidak seperti dikabulkan sama Allah, tapi sama Allah itu dijadikan celengan. Nanti di yaumil qiyamah, di hari akhirat, Allah berikan semua yang dia diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering-sering kita berdoa ya kepada Allah. Kalau enggak Allah realisasikan di dunia, bisa jadi menjadi celengan kita di yaumil qiyamah. Ya, bisa jadi tabungan kita di yaumil qiyamah. Jangan kita sungkan, jangan kita malu, jangan kita merasa sombong untuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga, yaitu diantaranya menjadi celengan bagi hamba tersebut untuk di yaumil qiyamah, dia atau di hari akhirat dia mendapatkan apa yang dia minta. Atau yang lain, Allah mencegah dirinya dengan doa-doanya yang dia panjatkan dari segala macam mara bahaya yang akan menimpanya. Terkadang doa itu sepertinya tidak dikabulkan, tapi Allah cegah dari doa itu, dari mara bahaya yang akan menyerang dirinya. Jadi ada manfaat. Ud'uni astajib lakum, kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin, ada manfaat ketika engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya doa yang kamu panjatkan tidak mungkin sia-sia. Doa yang kamu panjatkan pasti Allah akan ada jawaban. Ketika engkau memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti itu akan dijawab oleh Allah, dan pelaksanaannya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuaikan dengan keadaan diri kita masing-masing. Kemudian
Ini adalah keterangan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain. Kemudian ada juga keterangan dari tafsir yang pada umumnya, ya, tafsir Imam Al-Qurtubi menyebutkan fadalla hadza ala anna ad-du'a huwa al-ibadah. Kenapa Allah meminta kepada kita, ya, itu berdoa, memanjatkan doa kepada Allah. Disebutkan bahwasanya ini doa ini menunjukkan, doa ini dengan ayat ini menunjukkan doa itu adalah bagian dari ibadah. Wa'buduni ataqabbala ibadatakum wa aghfir lakum wa qila huwa adz-dzikr wa du'a wa su'al. Disebutkan ud'uni astajib lakum di sini juga dimaknai sebagai doa, permintaan atau permohonan, atau berzikir kepada Allah, mengingat Allah, atau memanggil, ya, memanggil Allah Subhanahu wa taala, meminta dan berzikir kepada Allah. Makna doa di sini. Jadi termasuk ketika engkau berzikir, kata Imam Al-Qurtubi, termasuk engkau berzikir pun itu dimasukkan sebagai doa kepada Allah. Engkau termasuk juga bermunajat, itu termasuk doa kepada Allah. Engkau menyampaikan permintaan, itu termasuk engkau doa kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shalah ya doa. Shalah itu juga doa. Karena di dalam salat terdapat berzikir, terdapat meminta, terdapat juga berzikir, meminta dan memanggil Allah Subhanahu wa taala di dalam salat itu. Maka disebutkan as-shalah ya ad-du'a. Kemudian sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kita ini disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai urusan-urusan detail dari kehidupan. Sampai masalah misalnya, ya Allah ini apa sendal ini, ya Allah ya apa ini sendal saya copot, ya Allah ini apa seperti ini, ya Allah, itu mintanya sama Allah. Artinya Rasulullah menunjukkan kefakiranmu di hadapan Allah itu menunjukkan derajatmu di hadapan Allah. Semakin engkau merasa fakir di hadapan Allah, semakin engkau tinggi di sisi Allah. Sebagian mengatakan orang yang tidak mau doa itu orang yang sombong. Orang yang tidak mau doa itu orang yang sombong. Semakin dia merasa fakir, sampai urusan apa? Sandal, urusan kancing, urusan ini istilahnya bahasa-bahasa yang sangat yang remeh itu aja mintanya sama Allah. Ya. Kalau kita kan hanya urusan-urusan yang perasaan besar-besar gitu ya. Sudah kepepet utang, sudah kepepet ya Allah, baru gitu ya. Kata Rasulullah, jangan lagi untuk urusan itu, sampai urusan kecil kau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pasti akan mengabulkan permintaanmu. Sesungguhnya doa itu adalah sijnul mu'min, mukhul ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah menjadi utama, intinya daripada otaknya al-ibadah. Kemudian disebutkan lagi di antaranya definisi ad-du'a itu adalah huwa tarkud dzunub, meninggalkan dosa. Itu termasuk doa. Ajib, ya. Meninggalkan dosa itu termasuk doa. Yang kita tahu doa itu mesti ya Allah ya Rahman. Tapi beliau Al-Imam Al-Qurtubi meninggalkan dosa itu termasuk doa. Kenapa kalau dikatakan meninggalkan dosa itu adalah termasuk berdoa kepada Allah? Karena ketika engkau meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa taala, itu artinya engkau sedang mentaati perintah Allah dan engkau sedang menjawab panggilan Allah untuk meninggalkan dari larangan-larangan Allah. Engkau sedang melaksanakan hak-haknya Allah. Engkau sedang menjalankan kewajibanmu sebagai hamba. Engkau sedang merendahkan dirimu di hadapan Allah dengan engkau sama sekali tidak berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya ketika seseorang meninggalkan dosa, itu termasuk dia bagian daripada berdoa kepada Allah. Sebagian wali min auliyaillah, para wali-walinya Allah, mereka bertawassul terhadap hajat mereka atas usaha mereka meninggalkan dosa. Dia bertawassul terhadap hajat-hajatnya atas usaha mereka meninggalkan perbuatan dosa.
Sampai ada seseorang yang di kotanya itu penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan pelanggaran perintah Allah. Dia menghindar dan dia banyak melakukan uzlah, dan dia banyak melakukan menghindari manusia supaya dia tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Dan dia meminta, ya Allah, saya bertawassul dengan meninggalkan dosa yang ada di kota saya, Engkau berikan kepadaku kemampuan untuk bisa hidup dengan kehidupan yang sebaik-baiknya. Sampai dia bertawassul dengan usaha dia menghindari dosa. Nah, ini kadang-kadang kita tidak boleh meremehkan ya. Usaha kita untuk meninggalkan dosa itu adalah satu usaha yang sangat dihargai oleh Allah ya. Jangan kita merasa terbebani dengan meninggalkan dosa. Itu usaha yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bahkan membanggakan hamba-hamba tersebut di hadapan malaikatnya. Sebagian ulama mengedepankan meninggalkan dosa daripada menjalankan perintah. Kalau engkau menjalankan perintah itu semampu yang kau lakukan, tapi kalau engkau meninggalkan dosa, mau gak mau harus kau tinggalkan. Maka sebagian guru, para masyayikh, ketika dia seorang murid belajar kepada mereka, yang pertama dihabisi oleh guru tersebut agar muridnya sama sekali tidak melakukan dosa, daripada banyak melakukan perintah, daripada banyak melakukan ibadah. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, almarhum guru besar di Mekah, beliau itu ketika murid belajar kepada beliau, pertama kali tidak boleh murid tersebut sedikit pun mencelup dosa, tapi untuk ibadah semampunya, dan tidak boleh memaksakan sampai ibadah tersebut mengganggu belajar. Tapi kalau meninggalkan dosa, walaupun mengganggu belajar, tinggalkan dosanya. Sampai beliau melarang muridnya untuk puasa sunnah. Puasa sunnah. Kenapa? Ditakutkan dengan puasa sunnah, dia ketika belajar nanti ngantuk. Sedangkan kesempatan seseorang murid belajar di Mekah itu terbatas waktunya. Tapi murid terkadang dilarang ke Masjidil Haram dikarenakan takut muridnya tersebut melihat kemaksiatan perjalanan dari Rusaifah ke Masjidil Haram. Sampai seperti itu. Jadi meninggalkan dosa ini wasilah yang sangat kuat bagi seorang hamba untuk dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai tidak melihat jam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa meninggalkan dosa-dosa, menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita memperbanyak terutama di bulan Ramadan untuk meminta doa, bermunajat kepada Allah atas semua hajat yang kita panjatkan, atas semua kebutuhan yang kita inginkan. Amin Allahumma amin.